Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part 1. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di mana Ichika mendatangi Enokoji untuk mengaku kalau dia adalah siswa White Room yang ditugaskan untuk mengeluarkan Enokoji dari sekolah. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas lanjutan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah Ichika mengaku dan dia diakui Enokoji bahwa dia siswa White Room, Ichika pergi dari Enokoji. Kemudian Nanase yang melihat itu berkata pada Enokoji, Enokoji senpai, kamu baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu? Enokoji yang mendengar itu menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan kepada Nanase yang berlari dengan cemas. Setelah mengatakan itu, Enokoji melihat ranselnya kemudian berkata pada Nanase lagi, hujan sudah sederas ini, kita harus cepat. Mengatakan itu, Enokoji ingin mengatur berbagai informasi, tapi dia merasa ada sesuatu yang harus diprioritaskan sekarang. Nanase yang mendengar itu berkata, baik, cepat menyiapkan tenda kan? Iya. Enokoji menjawab begitu, tapi dia berpikir dia harus melakukan satu hal yang tidak boleh dia lupakan, yaitu memeriksa jejak kaki Amasawa yang telah pergi. Nanase yang melihat itu berkata, Senpai. Mengatakan itu, Nanase bertanya-tanya, apa yang sedang Enokoji lakukan? Kemudian Enokoji pun menjawab, karena hujan ini akan segera menghapus jejak kaki. Mengatakan itu, Enokoji melihat jejak kaki Ichika yang baru saja pergi juga sudah mulai tidak terbentuk. Jejak kaki ya? Tapi memangnya ada apa dengan jejak kaki Amasawa? Tanya Nanase. Saat Komiya dan Kinoshita terluka, ada jejak kaki di dekat lokasi kejadian. Ukurannya kira-kira sama dengan milik Amasawa. Jawab Enokoji dengan kata lain, seperti yang dilihat Nanase. Tidak salah lagi kalau Amasawa ada di sana. Nanase mendengar itu berkata, sudah kuduga, Amasawa-san tidak ada di dekat sana karena kebetulan. Tapi dia adalah pelaku yang mendorong mereka jatuh. Mendengar kata-kata Nanase, Enokoji berkata, itu aku tidak tahu. Bisa dibilang kalau yang saat itu mengawasi Sudo dan Nanase adalah Amasawa. Tapi tidak ada bukti bahwa yang mendorong mereka adalah Amasawa. Mungkin tidak ada bukti yang pasti. Tapi bisakah aku menyimpulkan bahwa pelakunya adalah dia? Tanya Nanase. Jika menyimpulkan dari informasi yang sudah kita miliki sekarang, Amasawa pasti pelakunya. Jawab Enokoji. Aku rasa begitu, karena sekali lagi kukatakan kalau aku benar-benar melihat Amasawa-san, kata Nanase. Enokoji yang mendengar itu berpikir itu tentu saja tidak salah. Kemudian berkata pada Nanase, meski begitu kamu tidak melihatnya mendorong mereka kan? Itu ya, tapi ada juga pengakuan yang dia sebutkan sebelumnya, kata Nanase. Mendengar itu, Enokoji berkata, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah pengakuan. Amasawa hanya berkata, bagaimana jika aku yang mendorongnya? Tapi dia tidak dengan jelas mengatakan, aku yang melakukannya, kata Enokoji. Mungkin dia hanya takut direkam? Tanya Nanase. Apa menurutmu dia perlu sangat waspada jika melihat kondisi kita dalam kebisingan ini? Jawab Enokoji. Mendengar itu, Nanase berkata, meski begitu tidak mutlak. Terutama, dia tahu bahwa Enokoji senpai adalah orang yang harus diwaspadai. Dan masuk akal untuk berpikir bahwa dia sudah mengambil tindakan maksimal. Enokoji yang mendengar itu merasa pemikiran Nanase tentang Ichika yang berniat untuk mengurangi resiko menjadi nol. Itu memang pilihan yang bijak. Namun Enokoji berpikir lain dengan berkata, jika Amasawa dengan sengaja menimbulkan cedera serius pada dua orang siswa yang bisa mengancam nyawa mereka, jika dia tidak pandai melakukannya, dia seharusnya segera kabur.
Kenapa dia repot-repot mendekati tempat kejadian dan membiarkan Nanase melihat punggungnya? Mendengar itu, Nanase berpikir sambil mengumpulkan ranselnya. Kemudian setelah beberapa saat, Nanase berkata, "Itu... kita harus berpikir bahwa itu karena dia khawatir dengan kondisi Komiya Senpai dan Kinoshita Senpai. Aku rasa itu sama dengan psikologi pelaku pembakaran yang kembali ke tempat kejadian." Mendengar itu, Ainokoji berpikir, memang benar ada pepatah yang mengatakan bahwa pelaku pembakaran akan kembali ke tempat kejadian. Ada bermacam-macam teori tentang psikologi tersebut, tapi Ainokoji berpikir berbahaya untuk menerapkannya dengan mudah pada kasus ini. Ainokoji merasa jika ia menyimpulkan setelah mengasumsikan bahwa Amasawa adalah pelakunya, dia hanya bisa melihat permukaan saja. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Tidak masuk akal untuk mengambil resiko dan pergi ke tempat kejadian karena khawatir dengan kondisi mereka setelah melakukan trik yang tidak dapat dia lakukan, kecuali dia siap untuk apapun yang terjadi." Faktanya, Amasawa telah ditemukan oleh Nanase dan punggungnya terlihat. Aku tidak berpikir manusia yang dikirim Tukishiro akan melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, setelah mengatakan itu, agar tidak ketinggalan apapun, Ainokoji melacak jejak kaki yang hendak tenggelam. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata pada Nanase, "Kenapa dia mengungkapkan dirinya kepada kita seolah-olah dia sedang mengejar kita?" Aku pikir dia sudah memutuskan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia sudah terlihat olehku. Jadi dia datang menghubungi kita. Jika dilaporkan ke sekolah, itu akan menjadi masalah bahkan jika kesaksianku tidak membuktikan kejahatannya. Tugas yang dipercayakan oleh direktur pengganti Tsukishiro juga akan terancam. Ainokoji yang mendengar itu berkata, "Pada akhirnya, itu bertentangan dengan kembali ke tempat kejadian. Tidak bisakah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan?" tanya Nanase. "Itu mustahil," jawab Ainokoji yang berpikir mungkin Amasawa sengaja membiarkan Nanase menemukannya karena suatu alasan. Kemudian Ainokoji yang dari tadi mengikuti jejak Ichika berhasil mendapatkan petunjuk baru dari jejak Ichika yang ia ikuti. Ainokoji pun berkata pada Nanase, "Sudah kuduga, setiap tindakan Amasawa memiliki maksud yang tidak bisa diabaikan." Mendengar itu Nanase berkata, "Maksud yang tidak bisa diabaikan ya?" tanya Nanase. Kemudian setelah itu Ainokoji mengikuti jejak kaki Amasawa yang sedikit lagi akan terhanyut oleh hujan. Sepertinya dia mendekat dari belakangku dengan rapi. Tapi setelah itu... Mengatakan itu, Nanase juga melihat perubahan aneh untuk pertama kalinya. Kemudian berkata lagi, "Ini jejak kaki lain kan?" "Iya," jawab Ainokoji yang melihat ada jejak kaki yang tampak sedikit lebih besar dari jejak kaki Amasawa. Tapi karena sudah berubah total, Ainokoji berpikir ukuran pastinya tidak dapat ditentukan. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, "Begitu dia mendekati kita, di sini menjadi tidak teratur. Ini adalah titik di mana jejak kakinya bertemu dengan jejak kaki Amasawa. Dan di sini jejak kaki misterius ini berbalik." Nanase mendengar itu berkata, "Artinya ada orang lain sampai tepat sebelum Amasawa-san menghubungi kita?" tanya Nanase. Mendengar itu Ainokoji berpikir saat ini tidak mungkin untuk menilai apakah itu seorang siswa atau pejabat sekolah. Setelah memikirkan itu Ainokoji berkata pada Nanase, "Bisakah kamu ambilkan tongkat kayu yang dibawa Amasawa?" Baiklah." Mengatakan itu, Nanase mengambil tongkat kayu yang dilempar Amasawa dan kembali ke sisi Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji sampai pada satu kesimpulan. Nanase melihat Ainokoji seperti itu berkata, "Apakah kamu sedang memperhatikan sesuatu?" "Memperhatikan sesuatu ya? Aku pikir akan berbahaya memukul seseorang dengan ini loh," jawab Ainokoji.
Kemudian Nanase yang juga memperhatikan sesuatu setelah memegang dan menyentuh tongkat kayu itu sendiri dengan berkata, "Ini, aku tidak berpikir sesuatu yang diambil di tempat." Benar, bagian yang tidak berguna telah dikerok sehingga bisa digunakan sebagai senjata. Bentuknya terlalu tidak wajar untuk dilihat sebagai cabang yang jatuh secara alami. Apakah dia berniat menggunakan ini untuk menyerang Ainokoji Senpai? Tanya Nanase. Jika Masawa ingin menyerangku, dia harus melakukan serangan mendadak tanpa perlu bersuara. Tapi, meski dia membawa senjata, Amasawa tidak menunjukkan gerakan yang akan menyerang. Sebaliknya, aku pikir dia sengaja membuat kita menyadari keberadaannya. Jawab Ainokoji. Nanase mendengar itu berkata, dengan kata lain, dari awal dia tidak berniat untuk menyerang. Bukan Amasawa yang pertama kali memiliki tongkat kayu ini, tapi orang asing yang menghilang ini ya? Tanya Nanase. Namun di sini Ainokoji berpikir jejak kaki itu mendekati dengan langkah yang lebih pendek. Tapi ketika dia berbalik, jejak itu semakin melebar. Ainokoji berpikir dia pergi agar tidak ditemukan atau untuk melarikan diri. Melihat Ainokoji terdiam yang sedang berpikir, Nanase berkata lagi, "Tapi kenapa?" Amasawa-san mengatakan bahwa aku adalah orang yang dia kagumi. Karena itu, jika mau nimbang bahwa dia mencoba melindungiku dari serangan, aku bisa melihat keterkaitan dari kasus ini. Jawab Ainokoji. Rasanya agak berbahaya untuk menganggapnya sebagai sekutu hanya dengan itu, kata Nanase. Mendengar itu, Ainokoji berkata, tentu saja. Tapi aku tidak bisa membayangkan siapa pemilik kaki ini yang mengincarku. Jangan-jangan ada kemungkinan kalau itu seseorang yang berhubungan dengan sekolah. Itu mungkin saja, lagi pula aku dilabeli hadiah. Jawab Ainokoji, yang berpikir lebih dari cukup bahwa jejak kaki ini adalah siswa yang mengincar hadiah. Saat Ainokoji memikirkan itu, oh iya. Nanase meninggikan suaranya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Senpai, ayo kita lakukan pencarian GPS sekarang. Belum lama sejak kedatangan Amasawa-san, bahkan jika orang tak dikenal lainnya melarikan diri dengan kecepatan penuh, aku pikir dia tidak akan bisa lari terlalu jauh dalam cuaca buruk ini kan? Ainokoji yang mendengar itu berpikir, memang benar, jika melakukan pencarian GPS sekarang dan mendapatkan respon GPS di area sekitar, dia bisa menemukan tersangkanya sekaligus. Yang harus dia lakukan adalah melihat siapa dalam urutan dari respon terdekat. Tapi sekali lagi Nanase yang teringat berkata lagi, tapi jika jam tangannya dirusak seperti yang dilakukan Amasawa-san, kita tidak bisa mengidentifikasinya. Mendengar itu, Ainokoji berkata, tidak, itu tidak mungkin. Merusak jam tangan berarti respon GPS menghilang. Bagaimana jika sekarang aku mencari dan hanya ada satu respon GPS yang menghilang, selain milik Amasawa? Orang itu dipastikan sebagai pelakunya, kata Nanase. Ya, itulah sebabnya orang yang mencoba menyerangku tidak akan pernah merusak jam tangannya. Jawab Ainokoji. Kalau begitu, bukankah layak untuk membayar 1 poin tambahan? Tanya Nanase. Mendengar itu, Ainokoji berpikir dalam hatinya, sudah sekitar 15 menit sejak Amasawa memanggilnya. Bahkan jika orang itu mencoba pergi dari sini dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa keluar dari area ini. Jika beruntung, orang itu mungkin satu-satunya orang dengan jejak kaki yang hilang ini. Ainokoji berpikir itulah kenapa, seperti yang disarankan Nanase, dia harus melakukan pencarian GPS di sini sekarang. Namun Ainokoji berkata, tidak perlu lakukan pencarian GPS. Nanase yang mendengar itu berkata, kenapa?
Tidak aneh jika seseorang memiliki strategi untuk melakukan pencarian GPS pada siapapun. Dan terkadang orang yang sama sekali tidak terkait muncul. Jawab Aino Koji, yang berpikir jika orang yang dicurigai itu sampai lalai akan celah GPS, bahwa dirinya akan ketahuan melalui GPS. Aino Koji tidak perlu takut dengan orang tersebut, yang artinya orang tersebut bukan ancaman bagi Aino Koji. Jadi Aino Koji berpikir tidak perlu mengeluarkan poin untuk GPS. Nanase yang mendengar itu sedikit tidak mengerti, tapi dia dengan patuh mengikuti keputusan Aino Koji. Keduanya pun mengakhiri pembicaraan. Aino Koji memutuskan untuk segera mendirikan tenda dengan Nanase. Tak lama kemudian, Aino Koji dan Nanase berhasil menyiapkan tenda di mana tenda Aino Koji dan Nanase saling berhadapan, sehingga mereka saling menempel. Dan keduanya bersembunyi di dalam tenda satu sama lain untuk menghindari hujan. Di dalam tenda tersebut, Aino Koji melepaskan pakaian olahraga dan pakaian dalamnya yang basah, dan menyekap rambutnya dan tubuhnya dengan handuk. Setelah itu, dia berganti pakaian dalam cadangan. Setelah selesai, Aino Koji sejenak membuka penutup tenda dan melihat lebih dekat keluar. Aino Koji melihat pemandangan sekitar gelap seperti malam padahal di sore hari. Melihat itu, Aino Koji berpikir dia tidak bisa bergerak untuk hari ini. Akhirnya Aino Koji menutup penutupnya kembali dan berbaring di tenda. Kemudian Aino Koji mengingat kejadian hari ini bahwa dia telah mengetahui masa lalu Nanase dan memastikan bahwa Amasawa adalah siswa White Room. Tapi Aino Koji berpikir itu tidak berarti semua masalah telah menghilang. Sebuah email datang dari sekolah saat hujan deras terus berlanjut. Diumumkan bahwa ujian hari ini akan dibatalkan. Senpai? Mengatakan itu, Aino Koji seperti mendengar sesuatu, tapi karena di luar tenda turun hujan deras dan menimbulkan suara yang keras, dia hanya mendengar suara seseorang dengan samar. Sen. Sekali lagi, suara yang memanggilnya terdengar. Aino Koji berpikir pemilik suara itu berasal dari tenda di seberang, yaitu Nanase. Memikirkan itu, Aino Koji membuka resletingnya lagi dan melihat keluar dari kain jaring. Dan ternyata benar. Aino Koji melihat Nanase yang hendak berbicara. Aku ingin berbicara sebentar. Bolehkah aku pergi ke sana? Mengatakan itu, Nanase membuat permintaan seperti itu dari seberang tenda. Aino Koji yakin harusnya Nanase tahu kalau komposisi pria dan wanita berdua yang berkumpul bersama di dalam tenda sempit itu tidak pantas. Tapi Aino Koji berpikir Nanase sudah benar-benar melupakannya. Aturannya hanya melarang tidur, dan tidak ada masalah dengan menghabiskan waktu bersama. Tidak ada masalah moral kecuali siswa kehilangan akal sehat. Memikirkan itu, Aino Koji berkata, boleh saja, tapi apa perlu aku saja yang ke sana? Aino Koji menjawab itu, tapi Nanase menggelengkan kepalanya. Lalu membentangkan handuk, bersiap untuk melindungi kepalanya. Nanase melompat keluar dari tenda pada waktu yang tepat dan dengan cepat memasuki tenda Aino Koji. Maaf senpai, sudah mengganggu waktu istirahatmu. Tidak apa-apa, jawab Aino Koji, yang bertanya-tanya apakah ada yang perlu dibicarakan. Tapi Nanase tidak langsung membicarakannya. Hingga beberapa saat keduanya tetap diam seolah-olah saling mengamati satu sama lain. Namun tiba-tiba Nanase berkata, bukankah aku tidak tahu malu? Mengatakan itu, Nanase menundukkan kepalanya meminta maaf, kemudian berkata lagi, padahal sampai beberapa waktu yang lalu, aku memusuhi senpai dan bahkan mengatakan hal-hal buruk. Pasti menjengkelkan untuk dipanggil dengan so akrab seperti ini olehku kan? Kata Nanase. Tidak usah dipikirkan dan berhentilah meminta maaf. Setidaknya seharusnya sudah jelas bahwa kita tidak perlu bermusuhan. Bukankah begitu? Jawab Aino Koji. Itu benar. Mengatakan itu, Nanase menundukkan kepalanya sambil meminta maaf sekali lagi. Kemudian setelah itu Aino Koji berkata, jadi, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan di tengah hujan ini? Iya,
Nanase membalas seolah mengingat tujuannya datang ke sini. Aku masih belum bisa melupakan kemunculan nama Sawasan yang sebelumnya. Ketika aku memikirkan tentang masalah Enokoji Senpai, akhirnya aku memutuskan untuk memanggilmu, kata Nanase. Aenokoji yang mendengar itu berpikir Nanase hanya mengkhawatirkannya daripada memiliki tujuan tertentu. Kunjungannya ke sini sedikit bermasalah daripada orang yang dia maksud, tapi Aenokoji menghargai perasaannya. Kemudian Nanase berkata lagi, aku sudah memutuskan bahwa Amasawa-san adalah orang yang sudah mendorong Komiya Senpai dan Kinoshita Senpai. Aku pikir sikap Amasawa-san yang tidak menunjukkan jati dirinya adalah karena dia ingin menyembunyikan kebenaran. Tapi Enokoji Senpai mengatakan bahwa Amasawa-san belum tentu melakukannya, dan aku tidak bisa memahami alasannya, kata Nanase. Mengatakan bahwa Amasawa-san belum tentu yang melakukannya, dan aku tidak dapat memahami alasannya, kata Nanase. Ya, untuk saat ini, kebenaran masih belum diketahui. Tapi, yang membuatku penasaran adalah tujuannya. Siapapun pelakunya, apa alasan tindakan berbahaya seperti itu? Tanya Nanase. Jika kita tahu jawabannya, kita tidak akan mengalami kesulitan. Mari kita asumsikan bahwa Amasawa bukanlah pelakunya, kata Enokoji. Jika kita tahu jawabannya, kita tidak akan mengalami kesulitan. Mari kita asumsikan bahwa Amasawa bukanlah pelakunya, kata Enokoji. Aenokoji sekali lagi memutuskan untuk mengabaikan pemikiran tentang kasus Komiya dan Kinoshita. Karena dengan bertukar pendapat, terkadang seseorang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Aenokoji membuka topik. Seseorang mendorong Komiya dan Kinoshita karena tidak ada respon GPS dari jam tangan. Jelas bahwa itu direncanakan, bukan dilakukan tiba-tiba. Kemudian setelah mendengar kata-kata Enokoji, Nanase berkata, itu begini, tapi bukankah itu aneh? Nanase mengatakan itu segera setelah Enokoji mulai berbicara. Nanase mengerutkan keningnya seolah ada bagian yang tidak bisa dia mengerti. Kemudian berkata lagi, jika Amasawa tidak ada hubungannya, bukankah ini aneh? Ketika jam tangannya rusak secara kebetulan, Komiya Senpai dan Kinoshita Senpai diserang dan kebetulan dia sedang melihat di dekat sana. Dan kebetulan aku menemukan dia. Ketika banyak tumpang tindih, sulit menyebut untuk kebetulan. Dengan kata lain, begitu Amasawa mengajukan alasan kalau tidak ada hubungan dengan kasus Komiya, alasan itu akan langsung runtuh, jawab Aenokoji. Mendengar itu, Nanase berkata, kalaupun pelakunya sebenarnya bukan Amasawa-san, artinya dia kenal dengan pelakunya. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan Amasawa-san adalah kaki tangannya? Begitulah, jejak kaki yang sebelumnya juga mungkin milik pelaku sebenarnya. Jika dia mencoba menggunakan kekerasan, cara melakukannya akan serupa, kata Enokoji. Nanase yang mendengar itu mengerti terhadap garis besarnya. Tapi, mengatakan itu, Aenokoji berhenti sejenak. Aenokoji bingung bagaimana dia mengatakannya. Dia mulai kepikiran tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan ini. Nanase melihat Aenokoji seperti itu berkata, tapi apa? Tanya Nanase. Mendengar itu, Aenokoji tidak menjawab. Nanase yang menatapnya dengan wajah bingung. Dia merasa ini sulit untuk ditanyakan. Kehidupan di pulau tak berpenghuni ini sudah memasuki hari ke-7 pengulangan. Sampai sekarang, selama ini Nanase bersama dengan Aenokoji, dan Aenokoji bahkan tidak sempat membersihkan tubuhnya. Memang ada kesempatan untuk membersihkan pasir ketika Nanase mengenakan pakaian renang di bendera pantai, dan ketika Nanase berenang di laut, dia bisa mandi saat berganti pakaian. Meski begitu, tetap saja, setelah seharian, keringat yang menyembur keluar biasanya menjadi masalah. Karena Aenokoji berada di dalam tenda yang sempit, aroma Nanase sedikit menyebar. Tapi aroma yang keluar bukan bau yang tidak sedap.
Bahkan jika bisa menyamarkan keringat dengan rajin menyekapnya, Ainokoji bingung dengan berkata, kok bisa Nanase beraroma harum? Memikirkan itu, Ainokoji ingin bertanya tentang mekanismenya itu. Tapi itu jelas perilaku senpai yang tidak pantas. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Tidak, ini kesalahpahamanku. Tidak usah dipedulikan." Begitu ya. Mengatakan itu, Nanase mengangguk tanpa menggali lebih dalam pernyataan Ainokoji, bahkan tanpa menyadarinya. Kemudian setelah itu, Ainokoji berniat kembali ke topik utama dengan berkata, "Tidak ada cara untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan Amasawa kepada Komiya dan Kinoshita. Tapi aku punya gambaran kasar tentang siapa dan ada di tablet mana dia." Mendengar itu, Nanase memiringkan kepalanya karena dia tidak mengerti maksud ucapan Ainokoji. Kemudian Ainokoji mengeluarkan tablet dan menunjukkannya pada Nanase. Nanase yang melihat itu berkata, "Apakah benar tidak apa-apa? Itu bukankah itu informasi pribadi Ainokoji Senpai? Bahkan sampai menunjukkannya kepadaku." Informasi pribadi maksudnya adalah skor yang Ainokoji peroleh. Ini adalah informasi penting, karena skor dan peringkat selain 10 grup teratas dan terbawah tidak diungkapkan kepada publik. Kupikir tidak ada lagi kesenjangan antara Nanase dan aku untuk memiliki hubungan saling percaya. Tapi apakah itu hanya kesalahpahamanku saja? Kata Ainokoji. Ketika Ainokoji menyampaikan perasaan jujurnya itu, Nanase mengangkat wajahnya seolah-olah terkejut. Tidak, terima kasih. Karena sudah mempercayaiku," jawab Nanase dengan agak malu-malu. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata lagi, "Selain itu kita bertindak bersama, dan jika kamu melihat ke belakang, kamu bisa tahu berapa banyak skor yang kudapatkan, bukan?" Kemudian setelah itu Ainokoji menunjukkan skornya pada Nanase. Nanase yang melihat itu berkata, "Loh, skor senpai bukankah lebih sedikit dari yang kukira?" "Maksudmu?" tanya Ainokoji. Saat Ainokoji bertanya untuk mengujinya, Nanase melipat jarinya dengan kedua tangannya untuk mulai menghitung di dalam kepalanya. Kemudian berkata, "Bonus kedatangan, hadiah urutan kedatangan, dan tugas. Setelah dikurangi penalti, kupikir kalau semua tugas yang senpai ikuti selama aku istirahat, juga senpai menempati peringkat pertama." Ainokoji mendengar itu menilai Nanase memiliki ingatan yang cukup bagus. Dan itu akan menjadi poin yang berguna untuk sesuatu di masa depan. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Kamu menyadarinya dengan baik. Seharusnya skor yang kumiliki sekarang adalah 88 poin. Sekarang 78 poin. Kurang 10 poin. Ini bukan karena penalti." Mendengar itu, Ainokoji menjelaskan, "Dalam ujian khusus ini, area yang ditunjuk akan diumumkan 4 kali sehari, dan pergerakan dasar akan dilakukan. Total waktunya adalah 10 jam dari pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Aku pukul 7 pagi pada hari ke-6 ketika pencarian GPS dicabut. Aku memutuskan untuk melakukan total 10 kali pencarian GPS. Setiap jam dari pukul 7 pagi pada hari ke-6 ketika pencarian GPS dicabut pelarangannya, kecuali pukul 12 yang merupakan jam istirahat." Nanase yang mendengar masih belum bisa memahami apa yang bisa dilihat dengan melakukan itu. Karena itu, Ainokoji berkata lagi, "Pencarian GPS adalah alat yang sangat berguna untuk mengetahui lokasi semua siswa di seluruh pulau. Tapi, jika kamu hanya menggunakannya sekali, kamu hanya dapat mengetahui lokasi saat ini dan itu kegunaannya rendah. Tapi dengan membagi hari menjadi 10 bagian dan mengulangi pencarian, kamu bisa melihat berbagai hal yang tidak bisa kamu lihat." Mengatakan itu, Ainokoji menilai dengan menghubungkan titik-titik menjadi sebuah garis. Dia bisa melacak lintas pergerakan seseorang hari itu. Demikian pula, jika seseorang melakukan pencarian 10 kali, orang itu juga akan menyadari bahwa Ainokoji dan Nanase selalu bergerak bersama. Kemudian Nanase yang mendengar itu berkata, Aku tahu persis untuk apa skor itu digunakan.
Memang benar, jika kita tahu kemana semua orang bergerak setiap jam, kita mungkin bisa mengetahui siapa yang satu tablet dengannya. Tapi di hari ke-6, Senpai sepertinya tidak bermain-main dengan tablet untuk waktu yang lama. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diingat dengan mudah, bukan? Apakah itu artinya kamu mengingat semuanya dalam sekejap? Tanya Nanase. Itu mustahil. Butuh banyak waktu untuk memeriksa nama dan lokasi semua orang. Jawab Enokoji, kemudian membuka folder foto dan menunjukkan gambar yang dia simpan di sana. Lalu berkata pada Nanase, setelah menggunakan pencarian GPS, aku menyimpan screenshot dengan begini. Aku bisa mengamati secara perlahan di waktu luangku dan mengetahui apa saja yang terjadi pada hari itu, kata Enokoji. Kemudian dia berkata lagi, dengan membandingkan setiap waktu, semua tindakan orang lain sepanjang hari dapat dilihat sebagai catatan kapan saja. Kata Enokoji yang selalu memeriksa foto hasil screenshot sebelum tidur, di pagi hari sebelum ujian dimulai, atau saat istirahat. Nanase yang mendengar itu berkata, "Kamu sudah melakukan hal seperti itu? Aku sama sekali tidak menyadarinya." Aku tidak melakukan hal-hal bodoh yang mungkin disadari oleh seseorang yang bisa menjadi musuhku. Karena aku masih belum tahu orang seperti apa Nanase yang di sampingku pada hari ke-6. Jawab Enokoji. Tapi sebelumnya maaf kalau lancang. Tapi apakah layak dengan membayar 10 poin? Mungkin akan layak jika gambar screenshot itu dibagikan ke seseorang. Karena butuh waktu lama hanya untuk menganalisis pola perilaku satu orang saja kan? Tanya Nanase. Mendengar itu, Enokoji berkata, dalam penggunaan individu, itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa akan diputuskan melalui sekarang apakah strategi ini pada akhirnya akan bernilai lebih atau kurang dari 10 poin. Jawab Enokoji. Apa maksudnya dengan itu? Tanya Nanase. Benar. Ada yang seperti ini dalam informasi yang diperoleh dengan mengulangi pencarian GPS. Misalnya, beberapa grup siswa tahun ketiga bertingkah aneh sepanjang hari, dan grup Nagumo dan grup Kiriyama selalu terlihat dengan grup aneh itu. Ketika aku menyelidikinya, aku melihat sesuatu yang menarik. Jawab Enokoji. Kemudian setelah mengatakan itu, Enokoji menjelaskan tentang pengamatannya pada pergerakan Nagumo yang melibatkan banyak siswa. Dari pengamatannya dengan pemakaian 10 kali GPS-nya, Enokoji mengamati Nagumo banyak melibatkan banyak siswa dan memanfaatkannya. Nagumo memanipulasi para siswa hingga siswa lain menganggap kalau rencana yang diajukan Nagumo adalah rencana yang tidak bisa ditolak dalam negosiasi. Padahal rencana Nagumo hanya menguntungkan dirinya sendiri. Kesimpulannya, Nagumo mengendalikan para siswa. Namun banyak juga siswa yang sadar dan ingin ngeluarin Nagumo supaya bisa naik ke kelas A. Tapi Nagumo mulai menyisihkan orang-orang yang menentangnya. Hasilnya, sekarang ada juga siswa yang berpikir kalau mereka bisa naik ke kelas A jika bekerja sama atau mengikuti Nagumo. Hasilnya, sekarang Nagumo bisa dengan mudah bekerja sama dengan banyak siswa. Enokoji berpikir kalau Nagumo terus dibiarin dengan strateginya, lama-kelamaan akan merugikan kelas 2. Makanya pada hari kelima ujian khusus, Enokoji mengajukan usulan kepada Ruen dan Sakayanagi untuk bekerja sama. Strateginya serupa dengan strategi yang dipakai Nagumo. Namun, berbeda dengan Nagumo, skor tidak terkonsentrasi pada grup tertentu untuk menang. Karena siswa tahun kedua masih saling bersaing secara kompetitif. Oleh karena itu, dengan syarat kelas 2 bekerja sama dengan setara telah disepakati dalam bentuk mendukung satu sama lain. Setelah mendengar penjelasan Enokoji, Nanase berkata, "Aku mengerti. Artinya membayar 10 poin untuk mendapatkan informasi ini bukanlah resiko yang besar bagi senpai ya?" Tanya Nanase. "Bukan berarti aku membuang tujuan peringkat tertinggi. Tapi untungnya Quenji sedang berjuang. Sebaliknya, aku menginginkan bahan yang dapat mendukung teman-temanku kapan saja." Jawab Enokoji. "Quenji senpai hebat sekali ya. Dia sendiri bisa mengungguli grup ketua OSIS Nagumo," kata Nanase.
Mendengar itu, Ainokoji menilai Koenji memang hebat. Tapi Ainokoji berpikir itu sedikit berbeda dari kenyataan Koenji dan grup Nagumo bersaing ketat satu sama lain. Setiap kali memeriksa grup teratas, semua orang pasti berpikir seperti ini. Satu orang bersaing dengan grup Nagumo. Namun, pada kenyataannya, grup Nagumo hanya memainkan kesenjangan poin dengan Koenji. Nagumo akan mempertahankan keadaan ini hingga hari ke-12, saat peringkat teratas masih bisa diperiksa. Dan dia akan berlari kencang dalam 2 hari tersisa ketika skor tidak dapat diperiksa. Dengan begitu, hanya hasil yang diraih Nagumo dengan menyingkirkan Koenji yang kelelahan di penghujung ujian yang tersisa. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Untuk saat ini, mari kita cari tahu pergerakan seperti apa yang dilakukan Amasawa pada hari ke-6 berdasarkan informasi ini." Dengan pernyataan itu, Nanase juga memahami bahwa manfaat baru akan ditambahkan untuk pembayaran 10 poin GPS-nya yang Ainokoji lakukan. Setelah itu, Ainokoji dan Nanase memperhatikan pergerakan Ichika. Di sini, Nanase terkagum dengan cara Ainokoji membaca pergerakan setiap siswa dengan berkata, "Sekali lagi, ini hebat, Senpai. Kita bisa melihat tindakan setiap orang terekam di peta." Kemudian setelah itu, Ainokoji dan Nanase menerima pesan dari pihak sekolah yang berisi, "Karena cuaca buruk, kalian hanya dapat menyelesaikan sekitar 1/4 dari pergerakan dasar dan tugas pada hari ke-7. Jadi telah diputuskan bahwa bonus kedatangan, hadiah urutan kedatangan, dan hadiah untuk tugas di hari terakhir semuanya akan digandakan. Cuaca diperkirakan akan kembali normal besok pagi." Kemudian setelah menatap tablet untuk beberapa saat, Ainokoji memperhatikan Nanase sedang mengantuk. Ainokoji melihat terkadang kesadarannya terbang, matanya terbuka dan tertutup. Melihat itu, Ainokoji berkata pada Nanase, "Meski ini masih siang hari, bukankah lebih baik kamu tidur saja?" Maaf." Mengatakan itu, Nanase mencoba memperbaiki postur tubuhnya dengan cepat. Tapi rasa kantuk bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah disingkirkan. "Aku akan kembali ke tendaku ya," kata Nanase. Mendengar itu, Ainokoji berpikir, lebih dari ini, hanya akan jadi berbahaya jika Nanase tetap di tendanya dalam situasi di mana dia sedang mengantuk. Memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Ya, lebih baik begitu." Kemudian setelah itu, Nanase membalikan punggungnya untuk meninggalkan tenda dan melihat ke belakang, lalu berkata, "Begitu hujan berhenti, aku akan mengejar Amasawa-san. Jelas bahwa dia adalah siswa wet room, dan aku khawatir dengan gerakannya di masa depan." Mendengar itu, Ainokoji merasa memang benar. Bahkan jika Nanase tetap bersama, dia tidak bisa melihat apapun tentang situasinya, dan Amasawa juga tidak bisa berbuat jahat pada Nanase yang satu grup dengannya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata pada Nanase, "Fakta bahwa Amasawa telah lulus sebagai siswa wet room tanpa kesulitan sampai tahun itu adalah ancaman. Penting untuk tidak terjebak dengan jenis kelamin atau usianya." Mendengar itu, Nanase berkata, "Aku tidak tahu detailnya, tapi itu lawan yang sangat kuat." Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, jika kekuatan bertarung sederhana, bisa dianggap Ichika melebihi Sudo atau Ruen. Bahkan jika dia lebih unggul dalam kekuatan, dia masih jauh lebih unggul dalam teknik. Selain itu, Nanase tidak akan menang bahkan jika Amasawa melakukan handstand. Kemudian, setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Dan juga Hosen di grupmu." "Ya, dia juga bukan orang yang bisa kukendalikan dalam hal kekuatan sederhana," kata Nanase yang memahami bahwa bukan hanya kekuatannya yang berbahaya. Sebaliknya, lebih baik menganggap bahwa Hosen bukanlah lawan yang bergerak dengan kekuatan sederhana. "Kurasa tidak mungkin Hosen adalah siswa dari wet room, tapi dengan kasus Amasawa, tidak ada kepastian. Bagaimanapun, jangan prioritaskan aku dan lindungi dirimu sendiri," kata Ainokoji. Nanase mendengar itu berkata, "Aku tidak takut dikeluarkan dari sekolah. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Ainokoji Senpai," kata Nanase.
Awalnya, Ainokoji bermaksud memberikan nasihat, tapi Nanase tidak mendengarkannya dengan mudah. Karena itu, Ainokoji berkata lagi, "Akan aku ubah perkataanku sedikit. Tindakan ceroboh Nanase bisa memiliki efek negatif yang tidak terduga padaku. Jadi aku ingin kamu menghindari tindakan kerjasama yang berisiko." Mengatakan itu, Ainokoji memberitahunya bahwa dirinya khawatir kalau itu akan merugikannya, bukan Nanase sendiri. Mendengar itu, wajah berani Nanase menjadi lemah seperti anak kecil. Kemudian berkata lagi, "Itu tidak boleh. Aku tidak mau merepotkan Ainokoji Senpai lebih dari ini. Jika kamu merasa begitu, pokoknya ambil tindakan yang bijaksana. Kamu mengerti?" Kata Ainokoji. "Baiklah, aku berjanji," jawab Nanase. Kemudian setelah itu, Nanase kembali ke tendanya dan Ainokoji beralih melihat ke tabletnya lagi. Dia memeriksa skor grup 10 teratas dan 10 terbawah. Daftar 10 grup teratas. Tahun kedua, grup Koenji 168 poin. Tahun ketiga, grup Nagumo 166 poin. Tahun ketiga, grup Kiriyama 150 poin. Tahun ketiga, grup Mizue 133 poin. Tahun ketiga, grup Ochihai 133 poin. Tahun kedua, grup Ruen 128 poin. Tahun kedua, grup Sakainagi 127 poin. Tahun pertama, grup Takashi 115 poin. Tahun kedua, grup Kanzaki 104 poin. Tahun ketiga, grup Kuronaga 101 poin. Saat ini, Ainokoji berada di urutan ke-49 dengan 78 poin. Selisihnya dari peringkat pertama Koenji sebesar 90 poin. Sampai di sini dulu video volume 4 part kedua ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.